Selamat datang di tahun 2026. Kita punya AI, kita punya satelit, kita punya kamera 4K di saku kita. Tapi bukti hantu masih sama dari 20 tahun yang lalu. Yaitu video buram, suara statis, bayangan lewat. Hari ini kita akan bedah kenapa hantu itu kemungkinan besar tidak ada. Dan kenapa kita sebagai anak muda harus berhenti memberi makan rasa takut itu. Ini bukan soal menghina kepercayaan, ini soal pakai logika. Coba kita pakai akal sehat dulu ya, pakai akal sehat. Kalau sesuatu yang bisa interaksi dengan dunia fisik, berarti dia bisa diukur. Hantu katanya bisa buka pintu, bisa lempar barang, bisa matiin lampu. Berarti dia harusnya meninggalkan jejak sidik jari panas guncangan sesuatu. Tapi pada faktanya nol besar. Di era semua orang pegang kamera, kenapa nggak ada satu pun video yang jelas? Kenapa nggak ada satu penelitian kampus pun yang bisa direplikasikan? Kenapa penampakannya selalu pas kondisi paling tidak menguntungkan untuk kita? Untuk kita merekamnya. Gelap, sendirian, baterai 1%. Ini tuh bukan sebuah kebetulan, ini tuh adalah sebuah pola yang emang udah disusun oleh otak kita gitu. Takut hantu itu bukan bawaan dari lahir itu. Itu tuh dipelajarin ada 3 pabrikannya. Yang pertama itu adalah otak kita. Manusia itu punya bias deteksi agen. Zaman dulu lebih selamat mengira suara di semak-semak itu harimau daripada angin. Salah 99 kali itu tidak masalah. Benar satu kali, ya nyawa kita ketolong. Sifat itu kebawa sampai sekarang kita lihat tirai goyang sampai dengan ada seseorang padahal cuman angin, itu namanya pareidolia. Kedua itu adalah budaya. Sejak kecil kita dikasih cerita untuk mengatur perilaku. Jangan ke sungai malam-malam, ada yang nunggu. Tujuannya sih sebenarnya bagus, biar kita tidak terbawa hanyut oleh sungai. Tapi efek sampingnya, kita tumbuh dengan database horor di kepala kita. Yang ketiga itu adalah industri. Film horor, podcast malam, channel uji nyali, itu bisnis miliaran dan bahan bakarnya tuh cuma satu, perhatian kamu. Semakin kamu takut, semakin lama nih kamu nonton, semakin banyak iklan, semakin banyak uang, dan hantu itu produk. Produk yang dijual lewat rasa takut. Dan ciri-ciri hantu itu yang ciri hantu yang menguntungkan diri pada ketidaktahuan itu yang pertama adalah hantu sangat lokal. Di Jepang, cewek rambut panjang hantunya. Di barat, pocong versi kain putih. Nah, di Indonesia ada pocong, ada kuntilanak, ada tuyul. Dan kalau memang dia semua makhluk lintas dimensi, seharusnya bentuknya universal. Tapi faktanya dia mengikuti dongeng di daerah kamu. Yang kedua, hantu itu alergi cahaya. 99% penampakan terjadi pada saat malam hari. Pas mati lampu, tempat sepi, kenapa tidak ada yang harus press conference siang hari hantu ini di GBK? Karena hantu butuh gelap. Karena gelap itu ruang untuk imajinasi mengisi kekosongan yang ada di otak kita. Hantu tidak meninggalkan bukti forensik. Sejauh ini hantu bisa dorong pintu tapi tidak meninggalkan sidik jari. Bisa tertarik, bisa teriak tapi tidak terekam di 100 CCTV, bisa membuat orang kesurupan tapi tidak terdeteksi. Kalau dia bisa mempengaruhi materi, dia harusnya bisa diuji secara sains, tapi faktanya tidak bisa. Hantu itu sangat selektif. Dia muncul ke orang-orang yang sudah takut duluan, yang baru nonton film horor, tapi tidak pernah muncul di saat ada tim dengan 10 kamera, sensor, dan saksi yang netral. Dia tahu dia akan ketahuan, mungkin dia takut juga gitu kan. Dan kenapa anak muda
harus berhenti untuk percaya hantu. Nah, ini tuh penting banget ya. Bukan karena hantunya, tapi karena efeknya ke kita. Alasan pertamanya biaya energi. Ya, kamu begadang nonton film horor, tidur kacau, besoknya kerja atau kuliah. Jadi bikin produktivitas kita tuh hilang. Energi itu harusnya dipakai untuk yang tadinya harusnya dipakai untuk apa? Dipakai untuk skill, mencari uang, untuk kesehatan mental, dan jangan sampai masa depan kamu itu dihantuin oleh ketakutan pada hantu. Pintu masuk penipu orang yang terbiasa percaya tanpa bukti, gampang banget percaya hal lain tanpa bukti. Seperti investasi gaib 1 juta jadi 10 juta, orang pintar bisa luruskan nasib, rumah murah karena angker. Begitu logika dasar bolong, semua orang bisa masuk dan bisa bikin kita bodoh gitu, sebodoh-bodohnya. Yang ketiga alasannya adalah kita menciptakan monster kita sendiri. Semakin kamu takut, semakin nyata dia di kepalamu. Padahal di dunia nyata tidak ada laporan polisi, korban dibunuh pocong. Yang ada korban pinjol, korban PHK, korban overthinking. Itu tuh adalah hantu yang sebenarnya dan itu bisa kita lawan sebetulnya dengan cara seperti yang kita tadi bilang, korban pinjol. Ya kalau misalkan kita korban pinjol, ya jangan main pinjol lagi. Kalau korban PHK, ya kita cari kerja lagi. Korban overthinking, ya kita lakuin hal-hal positif seperti main ke alam, naik gunung, keluar negeri, jalan-jalan. Simpel gitu, jangan mempeributkan hantu yang memang sebetulnya tidak ada. Dan terakhir adalah, bayangkan kamu di ruangan gelap, lihat bayangan di tembok, kelihatannya besar, mengancam. Selama kamu lari, dia ikut lari nih. Tapi begitu kamu berani nyalain lampu dan menoleh, dan ternyata cuman gantungan baju, hantu itu begitu, dia hanya bayangan dari ketidaktahuan ditambah rasa takut yang dipelihara dalam diri kita, dalam pikiran kita. Dan ini jadi ajakan sederhana dari aku. Sebelum percaya, coba tanyakan 3 hal ini. Siapa yang diuntungkan kalau saya takut? Buktinya bisa diuji dengan diverifikasi atau tidak. Ini fakta atau cerita. Kita hidup di zaman yang rumit, ada masalah nyata yaitu ekonomi, pekerjaan, kesehatan mental. Kita tidak punya waktu untuk takut pada sesuatu yang tidak bisa menunjukkan buktinya. Keberanian sejati itu bukan tidak takut. Berani sejati itu adalah berani menyalakan lampu ketika meskipun gelap gitu. Dan balik lagi ke yang tadi, saya tidak mengajak teman-teman untuk mempercayai hal-hal itu gitu, tanpa menyinggung pihak manapun gitu. Cuman coba lagi dipikirkan secara logika. Terima kasih, selamat beristirahat dan selamat berlogika. Dipikirkan ulang lagi tentang perhantu-hantuan ini karena memang selama saya hidup 24 tahun, saya sangat bosan mendengar ada teman saya yang bisa melihat hantu lah,